Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman, adakah dari adakah hari ini yang tidak masuk? Selain Fatin. Selain Fatin. Oh iya, Hifa sakit tadi. Hifa sakit. Dah, teman-teman. Hari ini kita di sini akan mempelajari yaitu aturan-aturan ketika kita berada di rumah. Bisa dibaca materinya yang sudah Pak Zainul bagikan. Aturan ketika kita berada di rumah. Pengertian dari aturan itu apa? Pak. Nah, aturan itu sebuah perintah yang harus dilakukan ketika kita berada di mana? Di rumah. Ketika kita di rumah itu ada aturannya. Salah satunya di situ apa? Kita menonton televisi sampai larut malam. Yang kedua, meminta izin ketika kita mau bepergian. Siapa di sini yang ketika pergi ke rumah temannya atau mau main di rumah temannya tidak izin? Ada. Pernah. Terus yang ketiga, itu apa yang ketiga? Jadi ketika di rumah berusaha untuk menghormati dan harus menghormati kedua orang tua. Ketika berbicara kepada orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Jawa halus, Romalus, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya apa itu? Meletakkan sepatu, dirak sepatu. Jadi setelah kalian pulang dari sekolah ke rumah, pasti di rumah kalian itu ada rak sepatunya, ya toh? Siapa yang di rumahnya tidak ada rak sepatu? Apa? Ada? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada rak sepatunya ditaruh di tempat yang biasanya untuk menaruh sepatu. Jadi lebar ke sekolahan yang omah sepatu ini dijemput orang kudu diuncang. Jadi harus ditata pada tempatnya. Yang selanjutnya apa di situ? Yang selanjutnya, membantu orang tua. Siapa di sini ketika di rumah hari libur atau ketika pulang sekolah membantu orang tuanya? Angkat tangan. Tadi apa? Yang bantu cuci baju siapa? Cuci baju.
Bisa. Cuci piring. Ngocori tanduran. Nah, lanjut. Yang selanjutnya ada apa itu? Nah, baik dalam bertutur kata itu tadi ketika bukan cuma di rumah kepada kedua orang tua, tetapi ketika bermain di lingkungan rumah itu juga perlu menjaga tutur kata kita kepada teman kita, itu juga penting. Agar kita ketika bermain itu banyak temannya, disayangi teman seperti itu. Terus yang selanjutnya ada apa? Nah, udah tadi bawahnya nomor berapa? Ya, patuh kepada orang tua itu juga penting. Kemudian itu tadi kan hal positif yang kita lakukan ketika kita berada di rumah. Sekarang hal yang tidak baik ketika kita di rumah apa itu? Ada yang seperti itu, menonton TV sampai wayai turu. Nah, teman-teman, kita itu masih sebagai dengarkan dulu kita sebagai pelajar atau sebagai siswa. Kalau kita tidur itu tidak boleh kemalaman. Karena apa? Karena besoknya itu kita juga masih harus sekolah, menyiapkan pelajaran. Di sekolahan harus masih belajar, harus masih mengerjakan tugas. Kalau kita tidurnya kemalaman, pasti besoknya itu paginya bangunnya mesti rodok kawanan. Lek dibuka mesti angel. Bentar ya. Bentar ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Tadi Mbak Zeno masih dicari oleh Bu Guru untuk mengasihkan tugas tadi. Kita lanjutkan. Tadi yang pertama apa? Nah, menonton TV terlalu malam, nah itu akan membuat kita besoknya ketika sekolah itu tidak bisa konsen. Hal kebanyakan nonton TV membuat kita menjadi sakit. Biasanya terus ndelok TV, ndelok HP, mesti mliwate rada perih terus rada brebes toh. Nah, ini diusahakan kita sebagai seorang pelajar itu maksimal kalau malam itu tidurnya jam 9 itu udah harus tidur. Terus yang kedua ada apa? Ada di situ ada apa? Tidak patuh pada orang tua. Ada yang ketika orang tuanya ngomongi, memberitahu, menasihati masih menjawab. Ada. Nah, teman-teman, kalau ada bapak ibu guru yang ngomong di depan, maka kalau nggak bisa tertib, bisa di luar tak kasih tugas. Paham? Mari maju. Nah, ketika kita dikasih tahu, dinasihati oleh kedua orang tua kita, berusaha untuk mendengarkan karena orang tua itu kemarin di pelajaran PAI sudah dikasih tahu adalah ibu kita yang sudah mengandung kita selama berapa bulan? 9 bulan. Itu tahu. Jadi kita sudah sewajibnya harus patuh kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya bermain pada saat jam belajar hari. Ketika di rumah atau di sekolah yang waktunya belajar masih bermain ya masih ada. Ketika kalian sudah waktunya belajar itu ya segera belajar karena
bermain itu ada waktunya sendiri. Mosok bar maghrib masih bermain, mosok wae nek sekolah wis bel masuk masih bermain. Nah itu tertib apa enggak? Itu mematuhi aturan apa tidak? Mematuhi aturan itu. Nah itu namanya tidak mematuhi aturan di rumah. Di rumah dan di sekolah. Yang selanjutnya bangun kesiangan. Nah itu tadi kalau kalian nonton TV sampai malam, bangunnya maling kesiangan. Jadi ini maling bangkong, sholatnya kawanan, madine kawanan, berangkat ke sekolah maling kawanan, ke sekolah payah sholat duha, maling telat. Paham? Nah silakan itu dipelajari dulu, nanti tak kasih pertanyaan. Dihafalkan itu. Itu semua. Yang baliknya, nah itu loh. Dari pengertian peraturan KBBI online. Nah, teman-teman, baiklah, kita lanjutkan. Sebelum itu dipelajari, kita lanjutkan. Kita melihat contoh sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan ketika di rumah. Sambil menunggu itu bisa dibaca dulu itu. Aku belum tengok. Ya segera dibaca, nanti tak kasih pertanyaan. Siapa jajan ya, menopel lagi. Pandi ngobrol. Pandi. Nah, teman-teman, silakan diperhatikan dari video tersebut. Bangun pukul 5 Nah, kita pagi. melihat video ini. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas nih. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Silakan videonya diperhatikan. Tidak ada yang bersuara. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari.
Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke Nah, sekolah. itu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah itu Rani berpamitan kepada ayah dan ibunya. Itu termasuk aturan ketika di sekolah, bisa di rumah juga bisa. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, Nah, itu kita malam, lihat kegiatan ya. berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, dia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut terdapat aturan ketika sarapan. Kata harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang coba adik-adik pikirkan, kira-kira berapa lama waktu dalam satu hari? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ternyata waktu dalam satu hari adalah 24 jam. Nah, perhatikan cuplikan gambar tersebut. Jam berapa Rani sarapan? Berapa Rani Coba sarapan? perhatikan jam. Jam Ada 3 jarum jam. setengah enam. Itu Karena jarum menunjukkan pendeknya jam setengah enam, angka 6 sama angka jam dari jarum 5. jam. Dan jarum penting ukurannya paling panjang. Mari bersama-sama kita baca jam tersebut. Jarum jam berada di antara angka 5 dan angka 6. Sedangkan jarum menit berada di angka 6. Nah, kalian masih ingat bahwa setiap pergerakan jarum menit setiap angka adalah 5 menit. Jarum menit berada di angka 6. Berarti caranya 6 kali 5 sama dengan 30. Artinya lebih 30 menit. Oleh karena itu dibaca pukul 5 lebih 30 menit. Atau biasanya Jam setengah 6. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Jam berapa Rani tidur? Terlihat dari jarum jam di angka 9 dan jarum menit di angka 12. Jadi dibacanya jam 9 malam. Bagaimana ya menulisnya? Apakah kita tulis pukul 09.00? Oh, tidak begitu penulisannya. Kenapa berbeda dengan pukul 05.30 pagi? Mari perhatikan penjelasan berikut. Ketika waktu telah melewati pukul 12 siang, maka penulisan jam selalu ditambah 12. Caranya 12 tambah angka yang ditunjukkan jarum jam. Misalnya jam 9 malam berarti 12 tambah 9 sama dengan 21. Jadi kita tulis untuk pukul 9 malam adalah pukul 21.00. Bagaimana? Mudah bukan adik-adik? Udah toh? Setelah penjelasan tadi mengenai aturan di rumah dan satuan waktu, sekarang saatnya yuk kita kuis. Kuis pertama. Apa saja yang yang harus dilakukan kita ketika dengan sarapan? Jawaban. Apa? Yang sebelum makan. Nah, mengambil nasi makanan secukupnya. Terus sambil duduk, coba kita lihat. Cuci tangan, mengambil makanan, berdoa sebelum makan, Hari. mengantar makanan, berdoa setelah makan, meletakkan piring, dan mencuci tangan. Kuis kedua. Kuis kedua, perhatikan.
Berapa ya yang ditunjukkan ditunjukkan oleh jam tersebut? Ya, jam 10:45 apa jam 10 kurang 15 menit atau jam 9? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Kita cari tahu dulu berapa menitnya dengan cara 9 kali 5 sama dengan 45. Berarti lebih 45 menit. Penulisannya adalah pukul 09.45. Kuis ketiga. Jam berapa Rani belajar bersama ibu di rumah? Ya, jam berapa itu? Jam Jam berada di 7. sedangkan baru menitnya berada di angka 12. Caranya 12 ditambah angka yang ditunjukkan oleh jarum jam. Hasilnya adalah 19. Jadi ditulisnya adalah pukul 19. Berarti belajar bersama ibu pukul 19.00 malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian ya. Padi seperti itu baik apa enggak? Nah, ada teman-teman. Apa? Nah, tadi kita sudah melihat yaitu video tentang aturan di rumah. Tadi dari video animasinya Rani yang pertama ada apa? Bangun tidur, habis bangun tidur. Sikat gigi dhisik, bersih diri dhisik, kemudian sholat, dan sholat mandi bisa, makan dulu bisa. Kemudian makan itu adabnya yang pertama tadi cuci tangan, berdoa, mengambil makan secukupnya. Setelah itu memakan makanan. Setelah selesai makan, mencuci tangan lagi dan berdoa, terus mencuci piring. Itu adab ketika kita berada di rumah. Kemudian mandi, terus memakai baju seragam, kemudian berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, kami ngapain? Bersalaman kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Baiklah, teman-teman. Habis ini akan Pak Zainul kasih soal. Nanti silakan dikerjakan. Kalau nggak bisa tanya sama satu kelompoknya. Ini kan sudah tak bagiin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti ya sudah nanti maju satu kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Oke? Oleh semuanya selesai. Nah ini silakan dikasih nama dan kelas. Kelas 3. Kelas 3. Kan ada 2. Itu tadi materinya. Enggak terus itu. Jawabannya enggak ada bunderannya itu ya disilang di bawahnya atau ditentang. Ya. Caranya sendiri. Nih. Terus silakan dikasih nama, aturan, aku patuh aturan. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku mematuhi aturan. Ada gimana, Pak? Ada begini. Yang benar dicentang, yang dikasih buletan dewe sing dhewe kita.
Ya, satu kelompok. Pak ini kok hilang Pak yang terakhir. Dikasih buletan sendiri. Kalau yang gambar-gambar sudah, baliknya itu kan ada pertanyaan. Tidak apa-apa, balik. Oh iya ini, ganti biar balik. Dikasih nama. Nah, kabeh menekan di sana stok. Pak ini tiga ya. Kelas 3. Gak usah kayak PPT, kelas 3. Dikasih sendiri yang gak ada lengkapannya. Yo, Elazam, Azid, Izid. Dan nomor 1 itu soalnya istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Contohkan 2 saja aturan di rumah. Setelah nomor 2, setelah bermain dengan teman, mainan harus di. Nah, aturan. Ya itu belajar itu. Nomor 3 ini coba dibuat agar hidup menjadi suram. Aturan dibuat agar hidup menjadi apa? Tadi di situ ada di materinya. Kita itu diberi aturan itu agar apa? Hidup kita agar apa? Materinya nih cukup pas. Yuk diingat-ingat lagi. Tenang dan aman. Lihat ya Pak. Diingat-ingat, tapi sudah dijelaskan. Sudah di bawah dulu. Itu kenapa kan? Tunggu semuanya selesai dulu. Sudah Pak. Sudah Pak. Bisa.
Oh, coba. Semuanya sudah. Sudah semua. Belum itu tadi yang kedua. Belajar sudah belum? Sudah, Pak. Bapak sudah. Kelompok 3. Sudah semua. Kelompok 4. Kalau sudah nanti gini aja, perwakilan kelompok 1111 maju ke depan. Jadi yang laki-laki 2, yang perempuan 2. Duduk, saya tak panggil. Bapak duduk. Sudah, sini yang maju saya. Ya, saya maju. Sini Pahat. Ini Bapak. Sini. Kakak. Itu yang maju. Sudah. Endang. Maju. Saya Pahat. Sudah, satu aja yang punya Pahat. Perwakilan. Terus ini Bapak sama Kakak. Baca. Ayo, sana di sana. Dari Raya, silakan yang itu dibaca soalnya. Yang mana, Pak? Oh, nomor 1 dibaca soalnya. Contohkan 2 saja aturan di rumah. Wah. Cukup kan? Nah, yaitu aturannya yaitu sholat subuh, terus mandi, terus gini Pahat. Nomor 1 apa? Nomor 1. Contohkan 2 saja aturan di rumah. Yang lainnya yang duduk. Menaruh sepatu. Nah, sepatu kepada orang tua, menaruh sepatu pada tempatnya. Selanjutnya, apa? Orang tuh beda, Pak. Nah, betul. Lanjut. Nah, bangun pagi dan tidur tepat. Waktu itu aturan di rumah. Nomor 2. Saya dibaca nomor 2 ya. Setelah bermain dengan teman, mainan harus dikembalikan. Ya, betul. Nah, jawabannya apa? Setelah bermain dengan teman, mainan harus dirapikan. Nah, mainannya harus dirapikan. Terus apa? Setelah bermain dengan teman, mainan harus dikembalikan. Nah, harus dikembalikan. Terus. Nah, setelah kita bermain dengan teman itu mainannya harus kita rapikan lagi. Lanjut nomor 3. Aturan dibuat agar itu menjadi tenang dan aman. Nah, terus. Aturan dibuat agar itu menjadi nyaman dan aman. Aturan nyaman. Nah, teman, itu dibuat agar hidup menjadi tenang, aman, tertib. Lanjut. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Nah, terus. Kita membuang sampah di tempat sampah. Terus. Kita harus kembali sampai di tempat sampah. Nah, kita itu membuang sampah harus pada tempatnya. Apakah? Apa? Perhatikan kalau ada temannya itu Pahat di depan ngomong, perhatikan. Perhatikan maksudnya. Ya, nomor 5 terakhir. Rumah kotor sebaiknya dibersihkan. Pahat. Rumah yang kotor sebaiknya dibersihkan. Nah, Rumah yang terus. kotor sebaiknya dibersihkan. Rumah yang kotor sebaiknya. Nah, siapa yang ketika berarti benar. Siapa yang di rumah ketika rumahnya kotor tidak dibersihkan? Kalian ada kotoran? Ada siapa nggak mau membersihkan sama Raka? Mau Pak, tapi tidak
Ya kalau aku ya. Nggak mau. Ya. Bisa kembali ke tempatnya, kita beri tepuk tangan. Ya. Kalau sudah selesai semuanya, bisa dikumpulkan dari kelompok 4. Dan mau masuk ini masuk dulu. Tadi yang penting. Yo, lanjut kelompok 3. Yuk. Kelompok 1. Bisa yang penting kelompok. Kelompok 2. Gak usah lari Pak. Silahkan kembali ke tempatnya semuanya. Yo, duduk. Teman-teman, kelompok 1. Kurang konsentrasi berarti nanti berdiri. Kelompok 1, kelompok 2. Kita tepuk apa yang bunyi mulutnya? Tadi tak suruh tepuk apa? Ulangi lagi, kalau nggak tepuk semuanya tak ulangi lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Nah teman-teman, tadi Pak Zainul sudah menjelaskan yaitu aturan ketika kita berada di rumah. Yang pertama mematuhi kedua orang tua. Yang kedua membantu orang tua membersihkan rumah. Yang ketiga ketika makan cuci tangan dulu dan membaca doa. Ketika mau berangkat salaman kepada kedua orang tua kita. Baiklah teman-teman, semoga kita dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dan dapat berbakti kepada kedua orang tua kita ibu kita yang sudah melahirkan kita dan sudah mengandung kita selama 9 bulan berapa hari? 10 hari. Jadi kita sudah sepatutnya atau sudah sewajarnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah, yang Pak Zainul sampaikan sedikit ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Pak Zainul akhiri, terima kasih teman-teman atas pembelajarannya pada hari ini. Semoga teman-teman ketika di rumah dalam belajar tetap semangat, ketika menghafal juga tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.